Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Akbar Satrio, mahasiswa program studi Finance semester 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang ditujukan untuk UTS mata kuliah Banking and Non-Bank Financial Institution. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada struktur sistem keuangan Indonesia, peran dan fungsi bank, kesehatan dan restrukturisasi bank, penyertaan modal oleh bank umum dan BPR, pasar uang, pasar modal, bank insurance, kemudian ada juga analisis kasus hingga penutup. Nah, sistem keuangan dan sistem perbankan di Indonesia. Jadi eh, secara garis besar itu dapat dibagi dua ya. Yang pertama itu ada institusi keuangan bank yang terdiri dari ada bank dan BPR, dan kemudian ada institusi keuangan non-bank. Itu terdiri dari lembaga pembiayaan, financing, asuransi, dan dana pensiun. Di sini ada fintech, ada pasar modal, pegadaian, terus juga lembaga keuangan mikro, penjaminan, dan pembiayaan rumahan. Di mana institusi keuangan bank itu berada di bawah naungan tiga otoritas ini. Ada OJK, Bank Indonesia, dan LPS. Di mana LPS ini berfungsi untuk menjamin rekening nasabah ya kan yang maksimal sampai 2 miliar. Kemudian juga Bank Indonesianya juga mempunyai tugas seperti pengaturan suku bunga dan lain-lain yang berperihal untuk perihal moneternya seperti itu. Dan OJK itu bertujuan untuk mengawasi untuk lebih kepada pengawasan aktivitas perbankannya itu sendiri. Sedangkan untuk institusi keuangan non-bank secara garis besar sih hanya diawasi oleh OJK ya, dari financing, asuransi, dana pensiun, pasar modal. Nah, tapi juga ada peran LPS di sini di bagian asuransi, di mana sejak adanya Undang-Undang PPSK itu mensyaratkan bahwa LPS ini selain menjaminkan rekening nasabah di bank, juga menjaminkan ini apa, peserta asuransi seperti itu. Em, Kemudian peran dan karakteristik bank. Bank berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, yang mana dia merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan atau bentuk lainnya. Itu ada di pasal 6 Undang-Undang Perbankan. Kemudian kegiatan usaha perbankan juga dibatasi oleh modal minimum bank untuk mencegah risiko kerugian ketika terjadi krisis keuangan. Itu maksudnya giro wajib minimum yang ditetapkan oleh BI atau GWM. Eh, Fungsi utama bank, dia selalu diupayakan penyehatannya ketika terjadi krisis, sehingga bank merupakan lembaga penopang perekonomian karena hampir seluruh transaksi dan perputaran uang dilakukan melalui bank, yang akhirnya bank itu bekerja sebagai pertama agent of trust, kepercayaan secara umum untuk menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Kemudian bank juga memiliki fungsi agent of development, lembaga perekonomian dalam transaksi perekonomian dan menopang pembangunan satu negara. Dan yang terakhir, agent of service, lembaga penyedia jasa yang memberikan layanan finansial pada masyarakat yang merupakan konsumennya, seperti jasa transfer dan jasa penitipan benda berharga. Um, Mengapa penyelamatan bank penting? Karena sektor perbankan, seperti sudah saya jelaskan tadi, mendominasi sistem keuangan nasional. Apabila terjadi krisis bank, maka berpotensi memicu bank run, yaitu membuat masyarakat panik sehingga berbondong-bondong menarik uang di bank, yang juga dapat memicu krisis bagi bank lain. Eh, Bank yang menerima restrukturisasi. Bank mengalami pembayaran atas kegagalan kredit dilakukan salah satunya melalui debt to equity swap. Jadi utang bank itu dia ditukar dengan kepemilikan saham dari ya perusahaan debitornya seperti itu.
Itu pengaturannya ada di POJK 22 tahun 2002, POJK nomor 22 tahun 2022 di pasal 28, yang mana dapat dimungkinkan penyertaan modal sementara untuk penyelamatan kredit pembiayaan atau debt restructuring. Dan di pasal 29-nya, wajib melakukan divestasi penyertaan modal sementara setelah melebihi 5 tahun atau debitur telah memperoleh laba kumulatif. Kemudian, penyertaan modal oleh Bank Umum. Masih di POJK yang sama, tentang kegiatan penyertaan modal oleh Bank Umum, bank dapat melakukan penyertaan modal hanya kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Jadi, bank dalam melebarkan sayap bisnisnya ya, membuat anak perusahaan itu hanya boleh membuat anak perusahaan di sektor keuangan juga, seperti membuat asuransi, membuat anak perusahaan financing. Jadi bisa kita lihat seperti Mandiri membuat perusahaan asuransi Aksa Mandiri, atau membuat perusahaan financing Mandiri Tunas Finance seperti itu. Ya, yang pasti dia hanya dapat bergerak di bidang keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non perbankan itu. Kemudian untuk yang bank syariah juga hanya dapat melakukan penyertaan modal pada usaha di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyertaan modalnya meliputi yang tadi perusahaan lembaga jasa keuangan, terus juga perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama, dan lembaga pengelola informasi perkreditan. Batasannya maksimal 35% dari modal bank dan wajib masuk rencana bisnis dan disetujui oleh OJK. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan bank umum dan bank perekonomian. Bank perkreditan rakyat, atau setelah bahasanya diubah oleh Undang-Undang PPSK menjadi Bank Perekonomian Rakyat. BPR awalnya dibentuk untuk membantu kaum petani, pegawai, buruh agar terlepas dari jerat hutang rentenir karena tinggi suku bunga. Pemerintah kemudian memutuskan mendirikan lembaga keuangan mikro untuk menghapus ketergantungan masyarakat terhadap sistem pemberian kredit. Nah, mengenai definisi dulu deh. Untuk dari bank umum sendiri, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan kalau definisi BPR itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Jadi di BPR itu tidak ada aktivitas transfer gitu, tidak ada lalu lintas giral secara langsung. Dan mungkin perbedaan yang lebih jelas lagi juga, bank umum itu hanya boleh didirikan dalam bentuk PT ya, di mana-mana PT BCA, PT Mandiri seperti itu. Sedangkan untuk BPR tuh nggak hanya PT aja, tapi koperasi juga boleh. Juga di pendiriannya bank umum juga kan ada tuh bank asing kayak Maybank dari Malaysia Bank gitu. Sedangkan untuk BPR itu ya hanya warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas pasar uang dan pasar modal. Pasar uang sebagaimana didefinisikan di Peraturan BI Nomor 23 Tahun 2021 merupakan bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun, pinjam meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif, nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya dalam mata uang rupiah atau falas. Nah, sedangkan kalau definisi pasar modal itu ada di Undang-Undang Pasar Modal, di mana pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum dan transaksi efek, terus juga pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek itu sendiri. Nah, apa sih keterkaitannya gitu? Jadi sama-sama mewadahi transaksi jual beli instrumen investasi dengan produk dan risiko yang berbeda. Dalam pasar modal dibutuhkan juga peran bank kustodian yang melakukan penyimpanan dan penyelesaian transaksi di pasar modal. Kemudian ada juga nih konsep yang bernama bank assurance, di mana bank assurance ini adalah kerjasama antara bank dan pihak asuransi. Jadi menawarkan produk asuransi bagi pengguna jasa bank.
Bedanya apa sih dengan asuransi biasa? Bank assurance ini menawarkan produk asuransi yang dilakukan oleh pihak bank. Sedangkan asuransi biasa, penjualan produk ya dilakukan oleh pihak asuransi. Terus juga pembayaran premi, asuransi biasa dilakukan ke pihak asuransi. Sedangkan kalau bank assurance menggunakan auto debit. Kalau proses klaimnya, bank assurance juga klaim asuransi dibantu oleh pihak bank, sementara asuransi biasa klaim dilakukan langsung oleh pihak asuransi. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai kasus transformasi digital Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri eh, meluncurkan aplikasi Living by Mandiri sebagai bagian dari digitalisasi layanannya. Kemudian apa sih implikasi dari hal tersebut gitu? Yang pertama dari fitur teknologi inovatif yang ditawarkan. Sebagai bagian dari strategi transformasi digital, Living by Mandiri dirancang bukan hanya sebagai aplikasi perbankan, tetapi juga sebagai digital ecosystem platform yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan finansial dan gaya hidup nasabah. Beberapa fiturnya antara lain, yang pertama ada All-in-One Financial Super App. Jadi, Living menggabungkan seluruh produk dan layanan mandiri dalam satu platform. Nasabah dapat mengakses kayak tabungan, deposito, kartu kredit, e-money, investasi, pinjaman, tanpa butuh aplikasi lainnya gitu. Pendekatan ini meningkatkan kenyamanan dan memperkuat customer stickiness terhadap ekosistem mandiri. Terus yang B, digital onboarding and account opening. Proses pembukaan rekening yang dulunya dilakukan secara offline, sekarang dapat dilakukan sepenuhnya secara digital melalui teknologi e eKYC, Electronic Know Your Customer, menggunakan verifikasi biometrik wajah dan NIK dari IKTP. Fitur ini jelas memangkas waktu pembukaan rekening dari hitungan hari menjadi hanya beberapa menit menggunakan handphone. Sekaligus juga memperluas akuisisi nasabah baru tanpa batasan geografis. Kemudian yang C ada Smart Transaction and Payment System. Jadi dia mengintegrasikan BI Fast, QRIS, dan sistem transfer real time. Pengguna dapat melakukan transaksi lintas bank dan pembayaran di berbagai merchant dengan cepat dan aman. Selain itu, fitur Scan to Pay dan QR Transfer membuat pengalaman transaksi menjadi lebih efisien. Kemudian yang D ada Personal Financial Management, fitur pengelolaan keuangan otomatis yang membantu nasabah memantau pemasukan, pengeluaran, dan pola konsumsi. Dan disertai juga analisis berbasis data. Sistem memberikan insight keuangan personal untuk membantu pengambilan keputusan finansial yang lebih bijak. Terus juga ada lifestyle integration. Jadi Living juga mempunyai menu suka. Jadi nasabah dapat membeli tiket bioskop, top up, e-wallet, membayar tagihan, hingga memesan makanan perjalanan. Ini menciptakan pengalaman end-to-end lifestyle banking dalam satu ekosistem digital. Terus juga Open API ekosistem. Jadi melalui inisiatif Open Banking ini, Mandiri juga memungkinkan integrasi dengan berbagai mitra digital, kayak untuk fintech, e-commerce, dan travel platform gitu. Jadi menciptakan kolaborasi lintas sektor yang memperluas value chain. Kemudian yang kedua, apa sih dampak transformasi digital terhadap pelayanan dan efisiensi bank? Transformasi digital melalui Living by Mandiri memberikan dampak besar terhadap efisiensi, model operasional, serta pengalaman pelanggan. Yang diantaranya yang pertama ada efisiensi operasional dan cost optimization. Jadi digitalisasi transaksi mengurangi ketergantungan pada cabang fisik dan layanan manualnya. Proses yang dulunya dilakukan oleh teller sekarang juga dipindahkan ke kanal digital yang mana akan menekan biaya operasional. Dan dengan otomatisasi ini, Mandiri dapat mengalokasikan sumber daya manusia ke area yang lebih strategis seperti business development dan data analytics-nya. Kemudian juga ada faktor kedua, peningkatan customer experience dan engagement. Jadi nasabah mendapatkan layanan yang lebih cepat, lebih personal, lebih intuitif, dengan fitur notifikasi secara real time, mempunyai smart recommendation, dapat meningkatkan kepuasan serta mendorong retensi lah pengguna jangka panjang. Terus yang faktor ketiga ada peningkatan inklusi keuangan dan aksesibilitas.
Dengan onboarding digital, nasabah di daerah terpencil yang nggak punya akses ke cabang fisik juga dapat membuka rekening dan bertransaksi secara mandiri. Hal ini juga sejalan dengan misi nasional inklusi keuangan dan memperkuat posisi Mandiri itu sendiri sebagai bank dengan jangkauan digital terbesar di Indonesia. Kemudian faktor keempatnya, data-driven business strategy. Melalui Big Data Analytics, Bank Mandiri mampu memahami perilaku nasabah, memetakan kebutuhan finansial mereka, dan Mandiri juga dapat menawarkan produk yang relevan secara otomatis gitu. Jadi personalized offer. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas cross-selling dan upselling dari produk perbankan. Yang terakhir itu juga penguatan brand positioning sebagai digital leader di industri perbankan itu sendiri. Jadi keberhasilan Living ini dapat menjadikan Bank Mandiri sebagai salah satu pionir bank dengan transformasi digital yang sukses di Indonesia, dan berkat dari Living ini sendiri, citranya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat daya saing Mandiri di industri perbankan. Kemudian yang menjadi tantangan dalam adopsi teknologi digital. Jadi meskipun yang sudah saya jelaskan sebelumnya mempunyai banyak lah dampak positif yang signifikan, tapi implementasi dan pengembangan living ini tidak lepas dari tantangan yang perlu diantisipasi secara strategis. Eh, yang pertama itu mengenai keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Jadi meningkatnya aktivitas digital pasti berbanding lurus dengan potensi risiko keamanannya, kayak phishing, peretasan akun, dan penyalahgunaan data. Bank Mandiri harus bisa memperkuat sistem enkripsi, melakukan cyber risk monitoring, dan menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan regulasi OJK maupun peraturan di bidang perlindungan data pribadi. Kemudian juga ada integrasi sistem legacy dan skalabilitas teknologi. Ini lebih ke perihal tantangan teknis yang muncul dalam mengintegrasikan sistem core banking tradisional dengan platform yang baru gitu. Jadi skalabilitas sistemnya harus dipastikan mampu menampung lonjakan transaksi tanpa menurunkan performa aplikasi. Terus juga ada adaptasi organisasi dan budaya digital. Jadi transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga perubahan budaya kerja. Pegawai perlu mengadopsi digital mindset dan kemampuan analisis data agar mampu berkolaborasi lintas fungsi secara efektif. Kemudian juga literasi digital dari nasabahnya itu sendiri. Sebagian nasabah masih memiliki keterbatasan dalam memahami fitur digitalnya. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan perlu dijalankan agar semua segmen masyarakat dapat beradaptasi dan merasa aman lah menggunakan layanan digital living ini sendiri. Terus juga terdapat persaingan dari fintech dan neobank. Perusahaan fintech menawarkan layanan yang cepat, murah, dan fleksibel, sehingga Bank Mandiri harus terus berinovasi untuk mempertahankan relevansinya. Kolaborasi strategis dengan fintech melalui open API atau co-branding tadi dapat menjadi strategi mitigasi sekaligus peluang pertumbuhan baru. Nah, untuk kesimpulannya, jadi transformasi digital melalui Living by Mandiri ini bukan sekedar adaptasi terhadap tren teknologi ya, tetapi juga merupakan strategi fundamental untuk memperkuat daya saing Bank Mandiri di era ekonomi digital. Melalui inovasi produk, efisiensi proses, dan pendekatan berbasis data, Bank Mandiri berhasil meningkatkan nilai tambah bagi nasabah sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dan ke depannya fokus pengembangan sebaiknya diarahkan pada A, penguatan keamanan dan keandalan sistem digital yang ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik. Kemudian yang B, pemanfaatan data analytics dan AI guna untuk memperkaya personalized service-nya. Dan yang C, kolaborasi lintas ekosistem. Ini maksudnya kolaborasi dengan fintech, startup, dan mitra-mitra strategis lainnya. Dan yang terakhir, peningkatan literasi digital agar transformasi yang tadi sudah dicanangkan tersebut dapat dirasakan juga merata di seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian penutup. Inti dari sistem keuangan nasional ini adalah bank itu adalah tulang punggung sistem keuangan, yang mana dapat diartikan juga bahwa stabilitas bank
equals stabilitas ekonomi. Dan sinergi antara lembaga keuangan, maksudnya otoritas keuangan dari OJK, BI, LPS itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan itu sendiri. Jadi sistem keuangan yang sehat adalah fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.